Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arman Widodo, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Sistem Informasi kelas 4 S401. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan bisnis intelijen. Pembahasan presentasi kali ini ada 5, yaitu yang pertama lingkungan bisnis dan organisasi, yang kedua konsep bisnis intelijen, yang ketiga kapabilitas arsitektur dan komponen bisnis intelijen, yang keempat manfaat bisnis intelijen dalam organisasi bisnis, dan yang terakhir adalah implementasi dan inovasi bisnis intelijen. Lingkungan bisnis dan organisasi. Lingkungan dari organisasi bisnis sudah mengalami banyak perubahan di abad ke-21. Dinamika perubahan ini mau tidak mau memaksa organisasi bisnis untuk beradaptasi agar bisa mempertahankan kelangsungan organisasinya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan bisnis ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi terjadi ketika perbedaan jarak dan waktu di dunia menjadi semakin kabur karena tidak ada batas yang membedakan antar negara. Perkembangan TIK menjadi pemicunya. Dengan internet kita dapat berkomunikasi, bertukar informasi secara cepat, mudah, dan murah. Hal ini juga merubah kondisi pasar saat ini. Kompetisi antar perusahaan dalam suatu industri menjadi semakin ketat, kemudian akses informasi menuntut setiap perusahaan agar lebih kreatif dan dinamis, sehingga model bisnis mereka tidak mudah ditiru oleh pesaingnya. Selain itu, perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif sehingga bisa memenangkan persaingan untuk meraih pangsa pasar. Salah satunya menerapkan e-bisnis atau e-commerce. Dengan dukungan teknologi dengan dukungan TIK, transaksi jual beli dapat dilakukan secara real time dan perusahaan bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Selain itu, faktor lain adalah dari sisi pelanggan. Pelanggan saat ini memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan dulu. Kemudian akses informasi menjadi makin banyak opsi yang ada di pasar. Loyalitas yang dimiliki pelanggan terhadap produk menjadi semakin berkurang. Pelanggan bisa dengan mudah beralih ke produk lain yang menawarkan nilai lebih baik dari segi kualitas, harga, maupun layanan. Mereka menuntut adanya kostumisasi dari produk yang biasa ditawarkan dan selalu membanding-bandingkan dengan produk lain. Berbagai faktor perubahan tersebut, perubahan lingkungan bisnis tersebut menjadi perhatian khusus bagi perusahaan bisnis. Perubahan ini bisa dilihat dari dua perspektif, yang sebagai tekanan ataupun sebagai peluang. Sebagai tekanan, perusahaan itu juga beradaptasi dengan cepat agar bisa bertahan dalam industri bisnis. Apabila mereka kurang tanggap atau terlambat dalam respon perubahan yang ada, kelangsungan bisnis mereka menjadi terancam. Salah satu contohnya adalah perusahaan smartphone Nokia, karena terlambat untuk merubah OS dari Symbian ke Android, maka Nokia saat ini kehilangan dominasinya. Sedangkan yang menjadi peluang adalah kebalikannya, adalah banyak perusahaan smartphone baru yang pemain-pemain baru merusak tatanan pasar dengan harga yang lebih murah, dengan spesifikasi yang tinggi, dan OS Android yang paling terbaru. Dan itu menjadi peluang perusahaan-perusahaan baru, merupakan peluang bagi perusahaan-perusahaan baru. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih cepat merespon setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis. Disinilah peran bisnis intelijen diperlukan. Bisnis intelijen yang berupa tool, perangkat lunak, ataupun aplikasi yang berbasis komputer dan terintegrasi menjadi pendukung utama dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, dalam hal analisa prediksi keputusan yang akan diambil. Baik, yang kedua adalah konsep bisnis intelijen. Bisnis intelijen atau BI pada dasarnya merupakan evolusi dari sistem pendukung keputusan dengan tujuan utama untuk menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data, dan memberi manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Secara umum, BI adalah sebuah payung, istilah yang mengkombinasikan berbagai arsitektur, teknik, analytical tools, aplikasi,
dan metodologi yang memungkinkan kemudahan akses terhadap data untuk membantu manajer melakukan analisis bisnis. BI membantu dalam transformasi data menjadi informasi setelah pengetahuan, kemudian menjadi keputusan dan akhirnya menjadi tindakan. Nomor 3 adalah kapabilitas, arsitektur, dan komponen bisnis intelijen. BI merupakan sebuah payung istilah yang membawai berbagai kapabilitas seperti dapat dilihat pada gambar samping. Dimulai dari spreadsheet atau MS Excel, DSS, data warehouse, AIS, ESS, OLAP, workflow, hingga portal. Mereka semua adalah berupa tool atau perangkat lunak maupun aplikasi yang ada pada bisnis intelijen. Kapabilitas BI yang beragam sebenarnya dilatar belakangi secara dari BI yang mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Istilah BI sendiri baru muncul pada tahun 1990. Sebelumnya masih berupa MIS, Manajemen Informasi Sistem, dan AIS, Executive Information System. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, pada tahun 1970 berupa Manajemen Informasi Sistem yang hanya berupa report statik atau period report, yang pada tahun 1980 berubah menjadi Executive Information System, dan pada 1990 istilah BI diciptakan, di mana untuk toolnya atau capabilities seperti OLAP, Dynamic Multidimensional Ad-hoc Reporting ada di dalamnya. Dan pada tahun 2000 penggunaan AI atau Artificial Intelligence serta data dan text mining menjadi cakupan dari BI. Arsitektur dan komponen BI. Sistem BI terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama data warehouse yang merupakan sumber data dari BI. Yang kedua adalah bisnis analitik yang merupakan kumpulan tool untuk manipulasi, mining, dan menganalisis data dari warehouse. Yang ketiga adalah Business Performance Management atau BPM digunakan untuk monitoring dan menganalisis performa bisnis. Yang terakhir adalah User Interface untuk menyampaikan informasi pada pengguna. Ini di gambar samping ini dapat dilihat ada data source masuk ke warehouse, data warehouse. Di sini data akan dibangun data warehouse oleh technical staff. Kemudian dari data warehouse akan diakses oleh business user untuk dilakukan manipulasi. Hasilnya akan dikirim ke eksekutif atau manajer. Sehingga dari manajer dapat diambil BPM strategis. Sedangkan untuk user interface ini adalah untuk akses dari user atau pengguna. Jadi user dapat melihat dari browser, portal, atau dashboard. Manfaat BI dalam organisasi bisnis. MicroStrategy mengembangkan 5 ragam BI dan menawarkan tool untuk masing-masing kelompok, yaitu yang pertama penyampaian laporan dan alert, yang kedua laporan enterprise dengan dashboard dan scorecard, yang ketiga analisis cube atau disebut analisis slide and list, yang keempat ad hoc queries, dan yang kelima statistik dan data mining. Manfaat BI menurut survei oleh Thomson pada tahun 2004 adalah yang pertama adalah laporan yang lebih cepat dan akurat. Ini sudah disebutkan 81% dari survei. Yang kedua pengambilan keputusan yang lebih baik dengan 78%, meningkatkan customer service dengan 56%, dan meningkatkan pemasukan sebanyak 49%. Implementasi dan inovasi BI. Untuk implementasi ini, kesuksesan implementasi sistem BI dapat diukur dari luasnya penggunaannya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Secara tipikal, pengguna BI terdiri dari semua level hierarki manajemen, tidak hanya level eksekutif seperti AIS. Sebuah sistem BI yang sukses bisa memberi manfaat kepada organisasi secara menyeluruh. Agar dapat sukses, sistem BI harus selaras dengan strategi bisnis. BI dapat merubah cara organisasi menjalankan bisnisnya dengan memperbaiki proses bisnis atau merubah pengambilan keputusan menjadi data, fact, information, atau information driven activity. BI menjadi pendukung dalam eksekusi strategi bisnis, bukan menjadi penghalang. Sedangkan untuk inovasi dari BI sendiri adalah baru-baru ini telah terjadi lonjakan besar perangkat lunak dan penyedia aplikasi BI. Beberapa nama perusahaan yang sangat populer seperti Teradata, MicroStrategy, Microsoft, IBM plus Cognos plus SPSS, SAP plus Business Object,
Oracle plus Hyperion, SAS, dan banyak lainnya. Telah terjadi banyak konsolidasi karena perusahaan perangkat besar mengakuisisi perusahaan lain untuk membangun portofolio penawaran penuh. Sebagai contoh, SAP mengakuisisi bisnis objek, IBM mengakuisisi Cognos pada tahun 2008, dan SPSS di tahun 2009. Serta Oracle mengakuisisi Hyperion. Perusahaan baru sekarang muncul dalam teks web dan analisis data. Selain itu, perusahaan berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk membangun kemitraan. Sebagai contoh, SAS dan Teradata telah mengadakan kemitraan untuk menawarkan data warehouse dan kemampuan analitis prediktif secara bersama-sama. Demikian paparan dan presentasi tentang bisnis intelijen. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.